Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam. hamdalillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala rahmat yang telah diberikan pada kita semua. Semoga Bapak Ibu sekalian kita semua senantiasa dalam lindungan Allah dan semoga keluarga kita pun sama, serta salawat serta salam kita haturkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad SAW pada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada kaum mukminin dan mukminat yang senantiasa istiqomah di jalannya. Hari ini, malam ini kita ingin berdiskusi, belajar sedikit tentang persepan herbal untuk mengatasi penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu artinya penyakit yang terjadi karena proses degenerasi. Degenerasi artinya penurunan fungsi-fungsi organ. Atau lebih sederhananya, penyakit degeneratif itu penyakit orang tua. Tapi sekarang bukan hanya orang tua, anak muda juga banyak. Bahkan anak-anak juga ada. Ada anak-anak yang mengalami penyakit diabetes ada, hipertensi ada, kolesterol ada, kanker juga ada. Nah, itu termasuk penyakit degeneratif. Walaupun dia dalam usia yang masih muda. Nanti saat ini kita belajar, kemarin di brosur ada 3 ya. Diabetes, asam urat, dan liver. Tapi yang liver ini kayaknya nggak sempet dibuat materinya, nanti kita lihat saja. Kita fokus dengan yang ada saat ini. Sebelum meresepkan obat herbal, ini hal-hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Ya. Jadi sebelum kita meresepkan obat herbal, itu yang harus diketahui adalah mendiagnosa. Seperti tadi yang saya sudah lakukan buat misalnya Ibu Wahyuni. Jadi nanti sebelum saya meresepkan obat yang tadi saya sampaikan, saya harus tahu dulu apakah penyakit yang diderita oleh pasien itu jenisnya apa. Supaya obat yang kita berikan itu bersesuaian dengan farmakologi dan keutamaannya untuk penyakit apa. Sehingga ketika kita bisa mendiagnosa lebih tepat, maka hasil yang didapat akan lebih cepat nantinya. Saya ambil contoh, misalnya ada pasien mengalami sakit perut. Sakit perut itu kan banyak faktor, bisa gangguan MAH, bisa ada luka lambung, bisa ada kanker, bisa juga karena faktor usus buntu dan lain-lain misalnya. Sehingga kalau kita bisa menganalisis atau mendiagnosa secara tepat, maka obat herbalnya insya Allah lebih mudah dalam memberikan peresepannya. Jadi kompetensi dasar yang harus Bapak Ibu miliki adalah memastikan jenis penyakit melalui diagnosa yang tepat. Nah, diagnosa yang digunakan di sini ada banyak nih. Diagnosa bisa berdasarkan pendekatan konvensional kedokteran, bisa diagnosa menggunakan pendekatan At-Tibbun Nabawi, bisa diagnosa menggunakan pendekatan keilmuan TCM ya, tradisional medicine Tiongkok atau Cina ya, Chinese medicine. Nah, silakan mana yang kita kuasai itu bisa digunakan sebagai pendekatan untuk diagnosa. Kemudian setelah melakukan pendekatan diagnosa, kemudian kita harus mengetahui apakah ada penyakit penyerta atau tidak dari pasien ini, atau ada penyakit komplikasi atau tidak. Saya ambil contoh tadi ketika saya meresepkan misalnya tadi, coba Ibu minum temu putih misalnya. Harusnya persepan itu tidak berhenti di situ. Saya harus tanya dulu, apakah Ibu dalam kondisi hamil atau tidak. Kalau misalnya Ibu dalam kondisi hamil, maka tidak boleh meresepkan temu putih. Apa dampaknya? Nanti dampaknya mengganggu fungsi janin. Atau saya tanya lagi, tadi saya sarankan memberikan obat kulit manggis misalnya. Saya harus bertanya sebelum memberikan kulit manggis, apakah Ibu ada mengalami keluhan tambahan atau tidak, semisal kondisi hipoglikemi, kadar gula rendah misalnya. Kalau misalnya beliau ada mengatakan bahwa saya mengalami atau saya adalah pasien yang sering mengalami kadar gula darah rendah. Nah, kalau kondisi ini terjadi, maka saya harus menggantikan obat kulit manggis tadi dengan obat-obat yang sifatnya tidak menurunkan kadar gula darah.
gitu. Jadi harus mengetahui apakah ada penyakit penyerta, komplikasi atau tidak, sehingga obat yang kita berikan itu tidak memberikan efek samping nantinya. Kemudian memahami kondisi pasiennya ya, ada alergi atau tidak, tadi hamil sudah, ada dehidrasi atau tidak, kemudian sedang mengkonsumsi obat kimia atau tidak. Kalau misalnya mengkonsumsi obat kimia, maka obat herbal itu diberikan di jeda 2 jam dari obat kimia. Obat kimia boleh sesudah makan, obat herbal sebelum makan, atau sebaliknya. Kemudian ada gangguan lambung atau tidak pasiennya, ditanya dulu sebelum berikan obat herbal. Kalau ada gangguan lambung akut, maka pemberian obat herbal sesudah makan. Tapi kalau misalnya tidak ada gangguan lambung, diberikan sebelum makan. Kemudian ditanya lagi, ada alergi atau tidak? Kalau misalnya ada alergi tertentu, maka ada obat-obat herbal bisa menimbulkan efek alergi. Maka dalam meresepkan obat herbal tersebut harus ditambahkan obat anti alergi. Obat anti alergi dari herbal itu apa? Yang saat ini banyak digunakan di dunia farmasi adalah Sambiloto. Jadi menambahkan Sambiloto dengan obat-obat herbal yang sedang kita berikan. Kemudian kalau kondisi hamil tadi harus mutlak dihindarkan untuk semua jenis-jenis tanaman obat yang fungsinya menghambat sel abnormal untuk kanker dan tumor. Tidak boleh diberikan karena dia mengganggu perkembangan sel janin. Nah, ini harus ditanya dulu sebelum memberikan obat herbal. Kemudian kita juga harus memahami tentang dosis ya, dosis yang diberikan. Obat herbal yang kita berikan itu kita berikan pada siapa? Pada anak-anak, pada bayi, pada orang dewasa, atau pada orang kurus atau orang gemuk. Nah, ini dosisnya berbeda. Kalau anak-anak itu diberikan dalam bentuk rebusan, itu sekitar 3 sampai 4 sendok makan. Kalau orang dewasa itu sekitar 100 cc air. Kalau kapsul untuk anak-anak, sepertiga kapsul orang dewasa. Jadi kapsulnya dibuka, kemudian dicampur dengan madu, minumkan, itu sepertiganya. Kemudian kalau usianya misalnya 10 tahun, cukup 1 kapsul. Kalau udah dewasa, 2 sampai 3 kapsul. Kalau orangnya gemuk, bisa tambah 3 sampai 4 kapsul, ya, tergantung ya. Jadi perihal dosis ini harus dipahami bahwa dia bergantung kepada usia dan bergantung kepada berat badan seseorang. Kalau berat normal itu rata-rata untuk pengobatan 3 kali 3 sampai 3 kali 4 tergantung kronis tidaknya penyakit yang sedang diobati. Kalau untuk pencegahan itu cukup 2 hari sekali minumnya, tidak usah tiap hari. Tapi kalau untuk perawatan itu diberikan cukup 1 hari sekali atau sehari 2 kali untuk orang-orang yang masih dalam potensi perawatan intensif. Nah, itu tergantung ya kebutuhannya. Nah, 4 aspek ini harus menjadi dasar buat kita-kita dalam meresepkan obat herbal. Jadi yang pertama kita mendiagnosa dulu penyakitnya, yang kedua kita mengetahui bahwa pasien ini ada komplikasi atau tidak, yang ketiga kita harus bertanya tentang kondisi pasiennya, ada alergi atau tidak, hamil atau tidak, konsumsi obat kimia atau tidak, ada gangguan lambung atau tidak. Sehingga obat herbal itu tidak memberikan efek samping. Kemudian memahami tentang dosis. Kalau ini sudah kita pahami, baru kita dibolehkan meresepkan obat herbal. Supaya tidak ada efek samping nantinya, atau tidak ada hal-hal yang mungkin nanti mengganggu pasiennya. Misalnya ketika dia konsumsi obat Sambiloto, misalnya, Pak, saya minum obat Bapak kok saya jadi pusing ya? Nah, misalnya gitu. Sebenarnya bukan karena obatnya, tapi karena kondisi pasiennya. Kenapa dia pusing? Bisa jadi karena kadar gula darahnya turun. Atau kenapa dia pusing? Bisa jadi karena dia alergi. Atau bisa jadi pusing karena tensinya turun. Jadi kondisi-kondisi ini harus dipelajari dulu sebelum meresepkan obat herbal. Kemudian kita harus memahami tentang sediaan juga. Sediaan obat herbal itu kan banyak ya. Ada yang dalam bentuk kapsul, ada yang bentuk rebusan, kemudian ada yang bentuk uap, ada yang bentuk dalam bentuk
cair untuk mandi dan balur. Nah, ini tergantung. Kalau kapsul secara umum itu rata-rata untuk pengobatan 3x3. Kalau untuk pencegahan itu 1x3. Mana yang lebih baik, 3x1 atau 1x3? Maka jawabannya ada yang terbaik untuk pencegahan 1x3. Artinya sekali minum 3 kapsul. Dari beberapa penelitian itu sudah diuji bahwa pemberian kapsul pagi 1, siang 1 kapsul, sore 1 kapsul ini kurang efektif dibandingkan dengan 1 kali minum langsung 3 kapsul. Itu. Jadi kalau untuk perawatan atau untuk pencegahan, baiknya sekali minum 3 kapsul sekaligus, tapi 1 kali saja. Dibandingkan kita minum pagi 1, siang 1, sore 1, itu kurang efektif. Kecuali kalau untuk pengobatan. Nah, kalau untuk pengobatan berarti dosisnya dinaikkan menjadi 2 atau 3 kapsul pagi, 3 kapsul siang, 3 kapsul malam atau sore. Nah, kaitan dengan rebusan, ini harus diperhatikan juga bahwa apakah pasien kita itu sudah terbiasa mengkonsumsi rebusan. Ada orang-orang yang ketika minum rebusan karena pahit, kemudian pusing. Ada yang karena pahit muntah. Maka harus ditanya, sudah terbiasa minum rebusan atau tidak yang pahit. Kalau misalnya dia bilang biasa, berikan. Kalau tidak terbiasa, boleh dicampurkan dengan madu. Atau dicampur dengan gula merah misalnya. Atau gula batu. Nah, itu dibolehkan. Kemudian kalau uap, ini diberikan terutama pada bayi ya. Bayi yang mengalami sesak napas karena banyak lendir. Nah, apa yang diuapkan? Yang diuapkan itu adalah herbal-herbal yang banyak mengandung minyak atsiri. Ya, minyak atsiri itu kecenderungannya dia menguap dan uapnya itu langsung dihirup oleh si bayi. Terutama anak-anak yang masih balita, kalau kita beri obat kasihan, dia kadang tidak mau dan lain-lain, maka obat itu dipanaskan dan uapnya itu dihirup oleh pasien ini. Terutama pasien anak-anak yang mengalami sesak napas akibat banyak lendir atau sesak napas karena faktor yang lain. Tuh, pakai uap. Nah, kapan digunakan obat herbal ini untuk mandi atau balur seluruh badan? Ini terutama pada penyakit-penyakit yang berkenaan dengan gatal-gatal pada seluruh badan atau biduran atau karena alergi. Karena melikupi seluruh badannya maka dibuat untuk mandi. Jadi ini bagian dari alternatif ya. Jadi kalau pasien tidak bisa mengkonsumsi dalam bentuk rebusan atau kapsul, maka bisa diupayakan dalam bentuk mandi. Nah, sebelum meresepkan obat herbal, ini juga ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah memahami interaksi obat herbal yang memiliki farmakologi berlawanan atau tidak. Karena ada obat herbal itu yang sifatnya antagonis berlawanan. Dan ada obat herbal yang sifatnya sinergi. Yang sinergi yang diberikan kalau antagonis jangan. Kemudian memahami tentang apakah obat herbal tersebut ada mengandung toksin atau tidak. Toksin itu artinya racun. Kalau dia mengandung racun, mengandung toksin, maka dicampur dengan obat herbal antitoksin. Apa antitoksin obat herbalnya? Sambiloto. Jadi kalau misalnya kita menggunakan beberapa jenis tanaman obat, anggap saja mahkota dewa atau mimba atau herbal-herbal yang bergetah ya, ketika kita konsumsi kita mual, nah, berikan sambiloto di dalamnya. Sambiloto ini dipakai untuk anti toksin. Gitu. Jadi insya Allah sangat mudah. Ini sebagai contoh nih. Ini herbal temulawak dan jati Belanda. Temulawak ini digunakan untuk meningkatkan nafsu makan dengan harapan supaya orang cepat gemuk ya, dengan makan banyak, memperbaiki fungsi cerna, orang akan cepat gemuk. Nah, kalau jati Belanda ini fungsinya untuk peluruh lemak. Nah, kalau digabung itu tidak memberikan efek signifikan, tidak memberikan efek pengobatan. Jadi dua herbal ini tidak boleh digabung. Itu contoh. Jadi ada herbal-herbal yang memiliki sifat berlawanan atau antagonis sehingga herbal itu tidak bisa diramu bersamaan. Contoh lain misalnya kopi. Kopi itu membuat kecenderungan orang
tidak mudah tidur atau orang terjaga. Nah, tidak baik atau tidak boleh di-combine dengan pala misalnya. Kalau pala itu digunakan untuk meningkatkan kualitas tidur. Pada saat dia minum rebusan pala, pada saat yang bersamaan dia minum kopi. Nah, efek pala yang dikonsumsi akan hilang khasiatnya, begitu. Contoh lain, misalnya ini daun mimba, ya, daun mimba. Daun mimba ini fungsi utamanya untuk menghentikan diare. Diare hebat. Pengalaman saya itu kalau menggunakan mimba cukup cepat sekali untuk menghentikan diare. Apalagi untuk orang-orang yang tipes. Nah, mimba ini utamanya. Tapi dia tidak boleh dikonsumsi bersamaan dengan daun pepaya atau lidah buaya atau buah pepayanya. Mimba menghentikan diare, kalau pepaya melancarkan BAB. Nah, dua herbal ini bertolak belakang, jadi tidak disarankan. Dan lain-lain dan lain-lain. Cukup banyak tanaman-tanaman obat itu yang memiliki efek berlawanan, sehingga ketika diresepkan bersamaan, dia akan saling melemahkan. Efek khasiatnya tidak akan kelihatan. Oleh karenanya, kawan-kawan sebelum meresepkan obat herbal, perlu dipelajari dulu ini herbal yang sifatnya berlawanan yang mana, sebaiknya dipisah. Nah, itu menjadi panduan dasar sebelum kita masuk ke persepan ya. Jadi hal-hal penting menjadi patokan itu tadi tuh. Nah, kalau misalnya dalam bentuk rebusan, yang perlu diperhatikan adalah perebusan alat yang digunakan itu alat yang jangan terbuat dari aluminium atau besi. Karena sifat aluminium dan besi itu bisa terlarut di dalam larutan rebusan, sehingga rebusan yang kita minum itu nanti banyak mengandung logam berat. Tapi sebaiknya dalam merebus obat herbal itu menggunakan alat yang terbuat dari kaca atau terbuat dari stainless steel. Sehingga bahan rebusan dia akan terbebas dari logam berat, besi, dan aluminium. Itu cara penggunaan alat dalam perebusan. Oke, kita lihat yang pertama tentang penyakit asam urat ya. Jadi pengobatan asam urat dengan obat herbal. Sejauh ini ada mau ditanyakan dulu mungkin? Dari peserta? Kalau ada silakan saja di-mute speakernya dan langsung bertanya, tidak apa-apa. Oke, meracik obat herbal untuk penyakit asam urat. Ada yang tahu mungkin asam urat itu apa? Atau apa bedanya dengan rematik? Ada yang bisa diskusi? Dadak kah? Teman-teman ini dia diam semua. Oke. Asam urat dan rematik itu prinsipnya adalah berbeda. Kalau asam urat itu perbedaannya terjadi pada faktor penyebabnya. Kalau asam urat disebabkan karena tingginya purin di dalam darah, kalau rematik disebabkan karena adanya peradangan. Ya. Timbul pertanyaan, purin ini kenapa dia bisa banyak di dalam darah sehingga orang mengalami asam urat? Jawabannya adalah karena tubuh mengalami atau tubuh tidak sanggup membuang asam urat lewat air seni, sehingga asam urat itu dia menumpuk di dalam darah. Atau bisa jadi karena produksinya atau metabolisme purinnya terlalu berlebihan, karena ada gangguan pada organ liver dalam metabolisme purin itu sendiri. Oleh karenanya dalam mengobati asam urat, itu kita harus memperbaiki fungsi organ ginjal untuk membuang asam urat secara maksimal dan memperbaiki liver agar memetabolisme purin tidak terlalu berlebihan. Kita ambil contoh anak-anak kecil kenapa ketika mengkonsumsi udang, kepiting, makan emping dalam jumlah banyak, mereka tidak asam urat.
Itu karena anak-anak kecil itu fungsi organ-organnya masih bagus. Kelebihan asam urat dapat dibuang melalui air kencing dan kelebihan purin di dalam darah dapat dimetabolisme sedemikian rupa sehingga tidak berlebihan. Itu artinya dalam pengobatan asam urat, Bapak Ibu harus memperbaiki dua organ tersebut, organ ginjal dan organ liver. Nah, kita harus mengetahui bahwa ginjal itu bisa mengalami penurunan karena faktor apa? Yang pertama, kurangi obat-obat kimia, kurangi minum-minum yang mengandung soda misalnya, kurangi minum kopi misalnya. Nah, hal-hal ini yang nantinya akan mempercepat proses penyembuhan kalau pengobatan asam urat. Dan perbaiki liver. Liver itu sangat terganggu kalau seseorang mengalami kondisi di mana kualitas istirahatnya kurang. Maka dalam mengobati asam urat, orang-orang harus meningkatkan kualitas istirahatnya sehingga liver menjadi bagus, kelebihan asam urat akan dimetabolisme secara secara alami, kemudian kelebihannya dapat dibuang lewat air seni. Nah, kita lihat dulu. Ini pengertian asam urat. Asam urat adalah penyakit yang ditandai dengan tingginya kadar purin di dalam darah. Purin inilah yang menjadi asbab kenapa seseorang mengalami asam urat atau nyeri-nyeri pada kaki, kemudian pada pergelangan tangan, ada pada siku dan lain-lain. Nah, dari mana sumber purin ini? Yang paling banyak adalah dari makanan. Makanan-makanan yang tinggi lemak dan lain-lain. Nanti kita lihat satu persatu. Nah, ini penyebab asam urat secara umum itu karena ketidakmampuan dari tubuh dalam membuang kelebihan purin di dalam darah. Nah, siapa yang membuang ini bertanggung jawab tubuh adalah organ ginjal kita ini. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, dalam mengobati asam urat, perbaiki fungsi ginjal seseorang. Perbaiki ginjalnya dulu. Kalau ginjalnya sehat, maka kelebihan purin yang masuk lewat makanan itu akan terbuang secara alami, akan terbuang dengan mudah melalui kerja ginjal ya, sistem kerja ginjal. Nah, sekarang timbul pertanyaan, dari mana kita tahu fungsi ginjal kita ini sehat atau tidak? Yang pertama kita lihat gejala-gejalanya. Kalau seseorang sering mengalami sakit pinggang, itu berarti fungsi ginjalnya sedang dalam kondisi tertekan. Kalau seseorang kencingnya berwarna keruh, kemerahan, itu berarti ginjalnya sedang mengalami peradangan. Kalau seseorang kencingnya berwarna kuning terus-menerus, itu berarti pasiennya atau orangnya sedang sedang mengalami kekurangan cairan di dalam tubuhnya. Itu artinya berarti fungsi ginjalnya harus ditingkatkan, dioptimalisasi kerjanya. Dengan cara apa? Dengan cara banyak mengkonsumsi air putih. Kalau di Indonesia ini kurang lebih 2,5 sampai 3 liter. Dan menghindari semua makanan, menghindari semua minuman yang memperberat kerja ginjal. Yang tadi sudah disebutkan, yang pertama adalah minuman bersoda, alkohol, kopi, rokok, narkoba, ya, atau minuman-minuman yang berenergi atau minuman-minuman yang menimbulkan efek untuk tonikum ya. Kayak merek-merek yang di iklan itu cukup banyak. Nah, itu kalau dikonsumsi terlalu berlebihan, maka dia akan memperberat kerja ginjal. Kalau ginjalnya kerjanya berat, maka proses pembuangan purin di dalam darah akan mengalami gangguan. Kalau dia mengalami gangguan, maka seseorang akan mudah mengalami asam urat. Begitu. Terus bagaimana cara memperbaiki ginjal ini? Yang pertama, banyak minum. Yang kedua, banyak minum kumis kucing. Gitu. Kalau misalnya ada peradangan pada ginjal, nah, tambahkan obat herbal atau tambahkan obat yang berasal dari laut. Obat itu bernama gamat. Gamat bukan obat herbal ya, gamat itu obat alami yang berasal dari hewan yang dikenal dengan tripang. Nah, tripang itu sangat bagus untuk perawatan kerusakan pada ginjal.
atau mengkonsumsi ikan gabus. Ya, ikan gabus sebagai sumber dari albumin. Nah, cara pengolahannya kalau ikan gabus jangan dibakar, jangan digoreng, tapi dipepes. Jadi dipepes, gimana cara pengolahannya? Yang penting tidak digoreng, tidak dibakar. Dipepes lah, nah, kemudian dikonsumsi. Atau dibuat olahan dalam bentuk kuah. Nah, albumin itu akan terlarut dalam air, nah, kuahnya diminum, dikonsumsi. Jadi ikannya dimakan, kuahnya juga dikonsumsi. Sehingga albumin yang masuk ke dalam tubuh, dia akan mempercepat penyembuhan pada area atau organ ginjal yang mengalami penurunan. Begitu. Jadi fokus pertama kita adalah memperbaiki fungsi ginjal agar pengeluaran purin penyebab asam urat ini menjadi maksimal. Dikeluarkan lewat apa? Dikeluarkan lewat air seni. Itu artinya orang yang mengalami asam urat, dia harus rutin minum air putih paling tidak 1 hari 2,5 sampai 3 liter agar banyak kencing. Dengan banyak kencing, maka purin akan keluar dengan sendirinya, maka secara otomatis asam urat akan turun dan orang akan sehat dengan sendirinya. Tanpa obat juga bisa. Nah, apa itu purin? Purin adalah senyawa kimia dengan rumus C5H4N4 yang ditemukan dalam makanan, kemudian di dalam tubuh diubah menjadi asam urat. Banyak pada lemak, banyak pada olahan makanan dari seafood, kepiting, udang, cumi, atau buah-buahan yang berlemak tinggi seperti durian. Ini purinnya cukup tinggi. Nah, bagaimana kalau kita ada asam urat, boleh nggak makan durian? Boleh saja, yang penting jumlahnya dibatasi. Arti dilarang ini bukan bermakna tidak boleh sama sekali, tidak, tapi makannya dengan jumlah yang terbatas. Kalau kita asam urat, pengen makan durian, cukup dibatasi makannya. Jadi jangan terlalu banyak sebagaimana orang yang sehat. Kemudian kapan dikatakan asam urat? Nah, setiap orang kan beda-beda, ada laki-laki, ada perempuan. Kalau laki-laki dikatakan dia asam urat, itu nilainya di atas 7. Nah, ini harus diperiksa lewat uji laboratorium. Kalau diperiksa secara manual tidak bisa, jadi harus melewati pemeriksaan laboratorium. Kalau di atas 7, 7,1, 7,2, atau 8, itu sudah mengalami asam urat. Biasanya timbul nyeri-nyeri pada waktu bangun tidur, atau timbul nyeri-nyeri pada saat makan makanan tertentu. Nyeri pada apa? Nyeri pada telapak kaki yang paling umum, nyeri pada persendian tangan, jari biasanya, dan nyeri pada tumit. Nah, kemudian kalau wanita itu biasanya angkanya di atas 5. Jadi kalau diperiksa asam urat seseorang, harus dilihat dia laki-laki atau perempuan. Kalau dia perempuan di atas 5 sudah asam urat. Tapi kalau laki-laki belum. Laki-laki nilainya di atas 7, 7,1, 7,2 dan seterusnya. Kalau wanita 5,1, 5,2 dan seterusnya. Jadi dalam pemeriksaan ini harus dipastikan dia laki-laki atau perempuan. Karena berbeda. Kemudian apa gejala asam urat yang umum didapat? Timbulnya nyeri ya, nyeri yang hebat. Nah, nyeri ini biasanya berbeda dengan rematik. Kalau rematik itu nyerinya dia tidak berpola. Ya. Kapan saja dia nyeri, kena dingin nyeri. Kemudian bangun tidur nyeri, tidak bangun tidur nyeri. Tapi kalau asam urat ini memiliki pola dia. Polanya biasanya ketika kita banyak makan makanan yang tinggi lemak, kemudian jeda 3-4 jam timbul nyeri. Atau ketika kita bangun tidur napak di lantai, berjalan, nyeri. Nanti kalau sudah menapak 5-10 langkah mulai berkurang, hilang dia. Itu asam urat. Perbedaannya di situ. Kemudian kalau rematik itu biasanya ketika seseorang dalam kondisi istirahat penuh, sakit. Tidak istirahat penuh, juga sakit. Gitu. Tapi kalau asam urat dia tidak. Jadi membedakannya di situ.
Kemudian gejala lain ada benjolan kalau asam urat, kalau rematik tidak. Benjolan ini yang dikenal dengan tofi. Tofi itu kapur. Kalau tradisional bilang pengapuran. Nah, dia membengkak, kemudian di sini meradang dan timbul nyeri. Nah, meradangnya ini disebabkan karena adanya kapur dari purin namanya atau dari asam urat tadi. Karena dia menumpuk di sini, maka lama-lama menimbulkan peradangan. Karena peradangan itu akibatnya dia nyeri. Oleh karenanya salah satu obat herbal yang diarahkan untuk mengobati asam urat adalah obat herbal yang untuk mengatasi peradangan. Salah satunya menggunakan jahe dan sambiloto. Ini dia yang dikenal dengan tofi atau kapur. Jadi purin itu bisa mengendap seperti ini dia dalam bentuk kapur nih, tofi istilahnya. Ketika dia mengendap di persendian, ini bisa di persendian kaki, di persendian eh, mata kaki, bisa di siku, bisa di jari-jari. Pada saat dia menumpuk seperti ini, bisa menyebabkan peradangan pada persendian ini. Lama-lama tererosi, maka muncullah nyeri. Nah, obat herbal yang diarahkan salah satunya adalah obat herbal untuk melancarkan sirkulasi darah pada area ini sehingga tofi atau kapur ini dapat terlisis secara berlahan-lahan kemudian dia hilang. Obat herbal seperti itu atau ditempel dari luar. Nah, metodenya ada dua. Nanti apa obat herbalnya nanti kita sampaikan. Gejala lain bisa menimbulkan efek kaku pada persendian, terutama jari-jari. Ini adalah tofi atau kapur dari asam urat nih. Ketika dia sudah banyak menumpuk di sini, maka persendian ini akan susah untuk digerakkan. Kecenderungannya menjadi kaku. Nah, biasanya langkah di kedokteran ini dilakukan pembedahan ringan, pembedahan kecil, kemudian asam uratnya diangkat atau tofinya ini diangkat, kapur ini. Dia biasanya warnanya agak kekuningan, ada putih kekuningan, dan kemudian dibuang. Nih. Ini kondisinya seperti itu. Nah, apa langkah untuk mencegah ya asam urat? Jadi kita ini semua berpotensi mengalami asam urat karena makanan kita biasanya tinggi purin, makanan kita banyak mengandung lemak, makanan kita banyak mengandung protein tinggi dan lain-lain. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah menurunkan berat badan. Jadi kalau seseorang dengan berat badannya melebihi kapasitasnya, ini berpotensi mengalami keluhan-keluhan yang lain. Dengan cara apa? Assalamualaikum. Apa kabar, Bu? Sehat. Dengan cara di apa namanya? Udah di mute ya, ya. Dengan cara mengkonsumsi obat herbal untuk menurunkan berat badan. Jadi kalau seseorang mengalami kelebihan berat badan, maka minumlah jati Belanda. Jati Belanda itu digunakan untuk mengurangi lemak di dalam tubuh. Atau mengkonsumsi jati Cina. Jati Cina juga sama untuk mengurangi berat badan. Kemudian olahraga yang teratur, yang disesuaikan dengan umur. Jadi kalau udah lansia yang terbaik olahraganya ngayun ya di sepeda atau berenang. Kalau berjalan malah tidak disarankan atau lari apalagi. Itu biasanya gangguannya pada sendi lutut biasanya kalau berjalan atau lari. Yang paling bagus ngayun atau berenang. Kemudian perbanyak minum. Ya, dengan banyak minum seseorang akan mempermudah pengeluaran asam urat lewat air seni. Dengan banyak minum, maka akan banyak kencing. Dengan banyak kencing, asam urat akan keluar dengan sendirinya. Kemudian, mencegah makanan-makanan yang banyak mengandung purin. Jadi, asupan makanan betul-betul dijaga, terutama makanan-makanan yang tinggi lemak, kacang, kemudian seafood, kemudian sayur-sayuran yang berwarna hijau. Nah, itu dikurangi. Dengan pola hidup seperti ini, insya Allah dengan izin Allah, asam urat itu akan bisa terkontrol. Gitu.
Pertama makannya diatur, kemudian banyak minum, olahraga ditingkatkan, berat badan diturunkan. Insya Allah. Nah, akibat dari asam urat yang tidak ditangani secara serius, maka akan muncul seperti ini. Ada gangguan pada jari-jari, lama-lama kaku tidak bisa ditekuk. Kemudian nyeri pada persendian tangan, nyeri pada telapak kaki. Kita lihat seseorang kalau jalan pincang-pincang, nah gitu tuh. Kemudian bisa di area dekat jempol kaki, kadang-kadang di mata kaki di sini. Nah, ini kalau penanganannya tidak ditangani secara cepat, dalam jangka panjang bisa mengalami gangguan yang lebih serius. Kemudian bisa mengalami batu ginjal. Batu dari apa? Batu dari kapur. Kapur dari mana? Kapur dari asam urat, dari tofi. Tofi dari purin yang mengkristal. Kalau di ginjal ya dia jadi batu ginjal. Kalau di otak ya dia bisa menyebabkan stroke ya, pada seseorang. Jadi harus dikontrol nih. Kalau di persendian punggung ya bisa mengalami saraf kejepit dan lain-lain. Jadi nyeri pada saraf. Sehingga diupayakan jangan sampai terjadi endapan kristal ya pada organ tubuh ya. Baik di ginjal, di otak maupun di persendian lainnya. Ini kenapa sampai muncul ada batu di ginjal nih? Ya itu tadi karena asam urat ini dianggap sepintas lalu dan tidak ditangani secara maksimal. Nah, ini munculnya tofi nih yang tadi. Kalau di persendian, ini lama-kelamaan akan menyebabkan peradangan pada persendian ini. Lama-kelamaan dia akan memerah, meradang. Lama-kelamaan dia akan tererosi. Lama-lama kelamaan dia akan menjadikan permanen nyerinya. Jadi mumpung masih awal segera ditangani. Nah, nyeri hebat biasanya terjadi pada saat seseorang bangun pagi, mau napak di lantai, kemudian timbul nyeri. Nanti dibawa jalan beberapa saat, dia akan hilang. Itulah asam urat. Itu sederhananya seperti itu. Nah, tinggal diperiksa berapa kadarnya. Kalau laki-laki di atas 7, kalau wanita di atas 5. Nah, kemudian kita masuk ke apa obat herbal yang kita gunakan untuk pengobatan asam urat ini. Ini menjadi kunci ya. Jadi sebenarnya penanganan asam urat ini bisa lewat pola hidup saja dengan cara olahraga yang cukup, minum yang banyak, istirahat yang cukup, kemudian menurunkan berat badan. Dengan itu insya Allah bisa teratasi sebenarnya asam urat itu. Tapi kalau sudah terlalu akut, nah, maka harus diberikan obat herbal untuk menghindari jangan sampai ada penumpukan kapur atau tofi di persendian tadi. Yang pertama adalah sambiloto. Ini sambiloto. Sambiloto itu yang digunakan seluruh bagian tanaman dari daun dan ranting. Setiap memberikan sambiloto harus selalu diobservasi pasiennya, harus selalu ditanya apakah pasien ini mengalami penyakit lain, semisal ada nyeri lambung atau tidak. Kalau ada nyeri lambung, maka diberikan sambiloto ini sesudah makan. Ditanya lagi pasiennya apakah mengalami kadar gula darah yang rendah atau tidak. Kalau kadar gula darahnya rendah, maka pada saat minum sambiloto diikuti dengan konsumsi kurma, makan kurma, atau minum madu, atau minum teh manis, supaya orang tidak mengalami penurunan kadar gula. Kalau misalnya pasiennya anemia misalnya, jadi kadar retensinya terlalu rendah atau sel-sel darah merahnya kurang. Kalau konsumsi sambiloto pusing dia. Terus bagaimana caranya? Nah, pada saat mengkonsumsi sambiloto, minum juga atau makan sayuran-sayuran hijau dalam jumlah banyak. Terus bagaimana kalau dia asam urat? Kan jangan konsumsi sayuran hijau. Kalau gitu banyak minum yang banyak supaya banyak kencing. Gitu caranya. Kemudian ini temulawak ya. Jadi untuk mengatasi peradangan itu boleh menggunakan sambiloto dan boleh menggunakan temulawak. Kapan kita berikan dua herbal ini dengan dosis tinggi? Kalau pasiennya itu mengalami nyeri pada persendian, kemudian sudah bengkak dan dia memerah. Nah, sebagaimana contoh gambar di atas tadi,
Jadi kalau sudah kita jumpai kondisi seperti ini misalnya, ini sudah bengkak, memerah di sini, maka ini harus diberikan sambiloto temulawak dengan dosis 2 kali lipatnya untuk mengatasi peradangan yang ada pada area ini. Tapi kalau dosisnya rendah bisa sih, tapi pengobatannya jauh lebih lama. Gitu. Jadi pemberiannya harus dilihat dulu sejauh mana keluhan yang dialami oleh pasien tersebut. Itu sambiloto dan temulawak. Nah, temulawak ini selain dia bagus untuk mengatasi peradangan pada sendi, peradangan pada asam urat ini, temulawak ini juga sangat efektif untuk memperbaiki fungsi liver, fungsi hati. Karena temulawak mengandung banyak senyawa yang dikenal dengan kurkumin dalam jumlah tinggi. Kurkumin ini akan memperbaiki fungsi liver, dengan livernya bagus, maka metabolisme purinnya menjadi bagus. Metabolisme purinnya tidak berlebihan, tapi disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Sehingga kelebihannya dapat dibuang, dan liver akan memproduksi atau memetabolisme purin berdasarkan kebutuhan tubuh. Itulah fungsinya temulawak. Sehingga memang untuk pengobatan asam urat itu harus selalu ada temulawak di dalam ramuannya. Selain dia mengatasi peradangan pada persendian yang sakit, dia juga memperbaiki atau meningkatkan kualitas fungsi liver agar metabolisme purinnya tidak terlalu berlebihan. Itulah kenapa temulawak diresepkan juga pada pasien-pasien asam urat. Berikutnya, karena asam urat itu menimbulkan nyeri yang hebat pada persendian atau pada persendian tangan, kaki, maka obat herbal yang kita berikan adalah obat herbal yang berfungsi untuk mengurangi nyeri pada persendian. Apa obat herbalnya? Ini dia obat herbalnya. Ini kita kenal dengan brotowali. Brotowali itu obat herbal yang spesifik untuk mengatasi nyeri pada persendian dan menurunkan kadar gula. Oleh karenanya, pada saat kita meresepkan brotowali, kita juga harus tanya apakah pasien kita itu mengalami hipoglikemi atau tidak, kekurangan gula darah atau tidak. Kalau dia mengalami kekurangan gula darah, maka siapkan makan kurma atau teh manis atau madu. Brotowali ini yang dipakai adalah batangnya dalam kondisi kering, dikeringkan, dipotong-potong dulu, kemudian dikeringkan, direbus, diminum. Dia sangat spesifik untuk mengurangi nyeri pada persendian. Bagaimana kalau digunakan untuk orang-orang yang rematik? Bagus. Dia tidak hanya untuk asam urat saja, tapi bisa digunakan juga untuk rematik. Yang dipakai batangnya. Kemudian kita perlukan obat herbal untuk asam urat itu, obat herbal untuk melancarkan sirkulasi darah. Ini jahe, ya, pilihannya boleh jahe, boleh cabai Jawa, boleh lada. Pilih saja. Mau menggunakan lada boleh, cabai Jawa boleh, jahe boleh. Untuk apa tujuannya? Kita lihat di sini. Jadi asam urat itu bisa menimbulkan efek penumpukan tofi, kapur nih pada persendian. Bagaimana cara menghilangkan ini? Cara menghilangkannya dengan cara melancarkan sirkulasi darah pada area yang mengalami penumpukan tofi ini atau asam urat ini. Nanti lama-kelamaan dia akan terkikis pelan-pelan dan kemudian dia hilang. Herbalnya boleh dipilih menggunakan jahe, cabai Jawa, atau lada. Gitu. Nah, cuman kalau mengkonsumsi jahe harus dilihat apakah ada gangguan mah akut atau tidak. Kalau ada mah akut, maka dikonsumsi sesudah makan atau dicampur dengan madu supaya tidak nyeri di lambung. Kemudian kalau konsumsi cabai Jawa, pastikan pasien ada gangguan jantung atau tidak. Kalau ada gangguan jantung, dosisnya diturunkan karena akan berdebar dia nantinya. Kalau lada masih aman ya, tapi lada ini juga kalau terlalu banyak dia kurang bagus terutama pada lambung. Sehingga boleh dikonsumsi secukupnya saja atau dikonsumsi setelah makan. Itu lada ini.
Untuk orang-orang yang mengalami penurunan fungsi seksual, ya, bisa dicampur ketiganya ini. Lada, cabai Jawa, kemudian jahe, masing-masing 10 gram direbus, boleh direbus, atau dihancurkan, dibuat tepung, masukin kapsul juga boleh. Digunakan untuk obat pada pasien-pasien kita yang mengalami gangguan seksual, terutama pada orang-orang yang impotensi atau yang mengalami frigiditas ya pada wanita. Kok bisa? Ya karena ketiga herbal ini fungsinya untuk melancarkan sirkulasi darah. Pada saat sirkulasi darahnya bagus, salah satu efeknya adalah memperbaiki fungsi seksual, gitu. Berikutnya, untuk obat herbal untuk pengobatan asam urat, itu adalah obat herbal yang diperlukan untuk melancarkan kencing atau untuk peluruh kencing. Nah, kita sudah mengenal ini kumis kucing. Kumis kucing ini adalah obat herbal yang sangat utama, ya, yang paling diunggulkan dalam kaitan untuk peluruh kencing. Dengan banyak kencing, maka asam urat akan keluar lewat air seni. Kemudian tempuyung. Tempuyung ini juga sama. Dia bermanfaat untuk melancarkan kencing. Dengan pipisnya menjadi lancar, asam urat akan turun. Kemudian akar alang-alang. Ya, akar alang-alang ini juga sama digunakan untuk meningkatkan kualitas pembuangan air seni atau sebagai diuretik. Ketiga herbal ini boleh digabung menjadi satu, boleh dipisah juga tidak apa-apa. Berapa banyak dalam penggunaannya? Ini sekitar 10 gram, direbus dengan 2 gelas air, minum pagi sore. Ini juga sama, ini juga sama. Nah, kelebihan dari kumis kucing ini, selain sebagai peluru kencing, digunakan juga untuk melarutkan batu ginjal, dan digunakan juga untuk infeksi saluran kemih. Jadi kalau ada keluarga kita atau kita yang mengalami kencingnya panas, nyeri, maka jangan lupa minum kumis kucing dalam jumlah banyak. Sangat efektif untuk mengatasi gejala-gejala nyeri pada saat berkemih kumis kucing. Kemudian kalau tempuyung yang ini, kalau tempuyung ini dipakai untuk selain peluru kencing, dipakai untuk melarutkan batu ginjal. Kalau akar alang-alang itu tadi digunakan untuk selain peluru kencing, digunakan juga untuk mengatasi gangguan fungsi ginjal atau orang-orang yang mengalami sakit pinggang. Nah, selanjutnya makanan yang harus dihindari. Orang-orang yang asam urat itu terjadi karena rata-rata kelebihan purin yang bersumber dari makanan. Sesungguhnya makanan itu adalah berkah dari Allah, tapi kalau berlebihan, maka dia bisa menimbulkan dampak yang lain, ya, dampak keluhan. Semisal daun singkong. Daun singkong ini harus hati-hati penggunaannya, harus direbus dulu karena dia mengandung sianida. Sianida itu racun. Kalau dikonsumsi dalam keadaan mentah ya bisa menimbulkan efek sakit kepala, pusing, atau mual ya. Kalau mau dicoba silakan saja. Dia harus dikukus dulu, kemudian direbus, dibuang airnya dan dikonsumsi. Tapi kalau kita konsumsi dalam jumlah berlebihan, maka akan terjadi penumpukan purin di dalam darah sehingga orang akan mengalami asam urat. Kemudian bayam. Bayam ini bagus untuk orang anemia, tapi kalau terlalu banyak, dia bisa menimbulkan efek kelebihan purin di dalam darah. Kalau sekali dua kali tidak apa-apa, kalau terlalu sering nanti lama-lama bisa mengalami tinggi purin di dalam darah dan asam urat. Nah, ini daun pepaya. Daun pepaya kan bagus untuk orang-orang yang anemia, untuk orang-orang yang mengalami gangguan pada usus. Tapi ketika dikonsumsi dalam jangka panjang dalam keadaan banyak, bisa berpotensi terjadi penumpukan purin di dalam darah sehingga orang mengalami asam urat. Kemudian ini ada pare. Pare ini bagus sekali untuk menurunkan kadar gula, tapi jangan terlalu banyak, dampaknya purin akan meningkat. Durian termasuk buah yang diminati oleh banyak orang, silakan saja kalau makan, tapi jumlahnya harus dibatasi. Bagaimana kalau orang asam urat, boleh nggak makan durian? Boleh saja, tapi jumlahnya jangan terlalu banyak.
Karena kelebihan konsumsi durian bisa berdampak pada peningkatan purin di dalam darah. Yang harus dihindari pertama ya, yang tadi makanan sayuran. Ini makanan dalam bentuk olahan kepiting. Ini suplai purinnya luar biasa kepiting ini sehingga betul-betul dikurangi. Kemudian cumi dan olahannya. Kemudian emping. Jadi kalau pengen makan kepiting untuk orang-orang yang asam urat ya sekedarnya saja, kemudian minum yang banyak. Pada saat minum banyak, kecenderungan purin itu akan terbuang lewat air kencing. Begitu juga ketika konsumsi purin dari emping atau dari cumi. Makanan-makanan ini adalah berkah dari Allah. Silakan makan saja, tapi jangan berlebih-lebihan. Itu tentang asam urat. Silakan dari Bapak Ibu sekalian sebelum kita masuk ke penyakit diabetes. Kalau kita ada mau diskusi, silakan. Ya, mana? Silakan kalau ada yang mau ditanya. Assalamualaikum. Mau tanya, Pak? Assalamualaikum. Ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Silakan. Dari siapa? Bapak Muhammad Yamin. Oh, Pak Yamin. Aceh ya? Iya. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Bagaimana kabarnya? Dari Aceh. Ya, Allah. silakan Pak Yamin. Untuk itu tadi untuk obat balurnya di luar itu yang tempeli untuk mengurangi nyerinya apa itu, Pak? Kalau asam urat pada kondisi memar yang kayak tadi itu obat yang paling bagus ditempel pada area yang sakit ini pakai lengkuas dan jahe. Ditumbuk, ditempel. Kalau ada daun dewa ini rada susah-susah juga nih. Kalau ada itu lebih utama kalau ada. Lengkuas, jahe, daun dewa segar ditumbuk, ditempelkan pada area yang nyeri. Nanti tempel pagi, sore diganti. Tempel sore, besok pagi diganti. 2 kali. Gitu, Pak. Ya, terima kasih. Jazakallah khairan. Afwan. Silakan yang lain mungkin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa Ibu? Saya Reni Ibu Reni, silakan. Dari mana Bu Reni? dari Bali. Oh ya, dari mana? Fadal, ya, silakan. Saya mau tanya, ini kemarin kan teman saya ada yang kena batu ginjal. Apa asal muasalnya itu dari asam urat juga? Terus kemarin tuh ada betisnya itu ada bengkak gitu loh, Ustaz. Betis. Iya di apa ya di betis itu di bawah lutut itu dia agak bengkak. Sekitar lutut ke bawah itu ada bengkak. Itu herbalnya itu apa ya Ustadz ya? Apa seperti kayak gitu sambiloto sama temulawak itu atau gimana? Ya, kalau ada batu ginjal, ditanya orangnya asam urat atau tidak. Kalau beliau asam urat, maka kemungkinan besar batunya itu berasal dari asam urat. Kemungkinan besar. Tapi kalau misalnya beliau tidak asam urat, tapi ada batu ginjal, kemungkinan besar batunya itu berasal dari natrium dari garam ya, atau biasa orang nahan kencing, atau dari air yang banyak mengandung kapur. Kalau di Bali biasanya airnya banyak mengandung kapur, kemungkinan besar dari air yang dikonsumsi dalam jangka panjang, air itu mengandung kapur. Tapi itu baru asumsi. Jadi memang harus dipastikan dulu, dicek dulu apakah beliau ini asam uratnya dari batu ginjalnya dari asam urat atau dari faktor yang lain. Obatnya untuk batu ginjal itu pakai kumis kucing, kemudian gejebeling dan tempuyung saja.
Minum Kumis sekitar kucing. 5 ya, kumis kucing, Iya, tempuyung, iya. kemudian keji beling Oh, kecimbring. atau ya keji beling atau tempuyung, kumis kucing, akar alang-alang. Oh, keren. Boleh itu digunakan juga Ini untuk batu gimana, Pak? ginjal. Untuk takarannya gimana, Ustaz? Itu masing-masing 10 gram kering, 1 genggam sajalah kalau susah nimbang. 1 genggam Ya. kumis kucing, 1 genggam tempuyung, 1 genggam akar alang-alang. Direbus pakai 6 gelas air selama 15 menit. 15 menit mendidih. Oh, gitu. Kemudian disaring, airnya diminum dalam keadaan hangat pagi, siang, sore sebanyak 1 cangkir saja atau 150 cc. Hmm. Nanti interval waktu dilihat perkembangannya itu sekitar 5 sampai 10 hari ke depan. Kalau batunya dari batu kapur atau batu natrium itu biasanya 3 sampai 5 hari. Kalau batu asam urat itu dia lebih lama, bisa 20 hari, bisa sebulan. Karena sifat dari batu asam urat ini lebih keras, lebih sulit dia keluarnya dibandingkan batu kapur atau dari natrium. Nah, jadi Terus ini kemarin kan sudah di USG juga, ginjalnya tuh kanan kirinya tuh agak besar gitu loh, Ustaz. oh ya, meradang. Kalau Iya. gitu kumis kucingnya dosisnya 2 kali lipat. Karena kumis kucing ini sangat membantu mengatasi peradangan pada ginjal. Nah, disarankan juga konsumsi gamat kalau ada gangguan ginjal. Gamat atau tripang. Nah, hindari makanan minuman yang memperberat kerja ginjal. Apa dia? Yang tadi, minuman MSG, obat-obat kimia, atau kopi, alkohol, atau minuman berenergi. Itu dihindari. Pak Ari, sini Pak Ari. Ada yang teman saya juga itu sudah dioperasi juga. Padahal sudah Ditampilkan dioperasi. materi. Masih timbul lagi tuh batu ginjalnya itu. Apa juga ini juga bisa ya? Gimana Ibu? Ulang. Sudah kemarin ya untuk batu ginjalnya tuh ada yang udah dioperasi gitu loh, Ustaz. Terus Bisa, dia tuh bingung muncul lagi gitu loh. bisa. Dalam 2 tahun kecenderungannya batu ginjal itu bisa muncul kembali. Kalau pola makannya tidak diatasi. Gitu. Terus kemarin teman ada juga ngasih saran pakai lobak. Itu menurut Ustaz gimana? Ya, bisa. Lobak itu dia membantu mengikis asam urat. Mengikis batu dari asam urat. Oh. Lobak atau daun alpukat. Oh, daun alpukat. Ya, yang paling mudah itu kan ya sama. Yang paling mudah kan nyarinya kumis kucing, daun alpukat itu mudah tuh. Kalau tempuyung agak susah ya, keji beling agak susah. Lobak juga sama. Lobak itu bagus untuk batu ginjal, mengikis batu ginjal. Oh, gitu. Ya, izin Bapak. Boleh, ya silakan yang mau tanya lagi. Ada pertanyaan di chat Pak. Ini admin dari Ibu Dewi Wahyuningsih. Pertanyaannya, saya hasil asam urat normal, tapi hasil ronsen ada pengapuran di lutut. Pengobatan herbal apa yang efektif? Pengapuran ya, ada pengapuran di lutut. Ada peradangan atau tidak? Kalau ada peradangan di lututnya, tambahkan sambiloto dan temulawak kalau ada peradangan di lutut. Kemudian pengapurannya bagaimana? Pengapurannya itu perlu dilisis dia, dilisis itu dikikis secara berlahan. Dengan apa? Dengan obat herbal yang sifatnya untuk melancarkan sirkulasi darah. Pakai yang tadi, nah, di materi tadi ada ya, pakai jahe dan cabai Jawa. Nah, jadi obat herbal digunakan untuk pengapuran yang pada pasien ini itu minum sambiloto dan temulawak untuk mengatasi peradangannya dan minum jahe dan cabai Jawa untuk mengatasi pengapurannya. Gitu. Dikombin itu 4 jenis. Oke, baik Bapak. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ari Purwandayani. Sehubungan dengan memperbaiki organ ginjal,
Bila air seni putih bening tapi berbusa, apakah itu normal? Bila tidak normal, bagaimana cara pengobatannya? Kalau dia berbusa, dicek makanannya. Mungkin banyak makanan yang mengandung asam, ya. Makanannya asamnya tinggi. Jadi tidak merupakan indikator keluhan kalau pipis berbusa. Banyak minum saja, kemudian olahraga dan banyak makan buah. Hindari makanan-makanan yang diawetkan atau makanan yang dipanaskan berulang-ulang. Oke, baik Bapak. Selanjutnya, Ustadz, saya pernah cek asam urat sewaktu, hasilnya 11, tapi sendi-sendi saya nggak berasa apa-apa dari Ibu Sari Mulyani. Dari ibu kadar asam uratnya 11, tapi tidak berasa. Berarti daya ketahanan ibu cukup bagus, tapi ini memberikan dampak yang kurang bagus jangka panjang. Yang dikenal bahwa sakit atau penyakit yang tidak bergejala itu jauh lebih berisiko dibandingkan dengan yang bergejala. Jadi khawatirnya nanti ketika gejala itu muncul, sudah stadiumnya stadium agak berat. Nah, gitu. Sehingga kalau indikasinya sudah di atas normal, langsung diantisipasi walaupun tidak ada gejala. Kok saya tidak bergejala, orang lain baru naik sedikit sudah bergejala? Itu karena daya tahan seseorang berbeda-beda, daya respon tubuh berbeda-beda. Ada yang kuat, ada yang tidak. Nah, ibu termasuk orang yang kuat untuk merespon itu kondisi itu. Tapi kalau ini dibiarkan dengan kondisi asam urat yang terlalu tinggi ini bisa menyebabkan adanya endapan nantinya, endapan kapur pada area-area tertentu di persendian atau mungkin di punggung atau di lutut dan lain-lain. Itu bisa memberikan dampak nantinya jauh lebih berat. Oleh karenanya ketika kita tahu bahwa kadar asam urat tinggi, maka harus segera diturunkan walaupun dia tidak bergejala. Oke, baik Bapak, terima kasih. Ada lagi Pak dari Ibu Dewi Wahyuningsi. Saya saat napak bangun tidur terasa sakit, tapi kenapa setiap bulan saya periksa asam urat selalu normal ya? Apakah pengapuran bisa juga ya? Ya, bisa jadi itu dari kristal asam urat, bisa jadi. Nah, apa yang harus dilakukan? Itu kristalnya kan, kristal asam urat itu kan tajam-tajam kayak duri gitu. Nah, yang harus dilakukan adalah mulai kontrol ya, kontrol makanan-makanan terutama yang berasal dari kacang, dari hijau daun, dan makanan yang berlemak tinggi. Kemudian minum saja obat herbal yang melancarkan sirkulasi darah. Itu. Jadi sebelum tidur minum obat herbal untuk melancarkan sirkulasi darah. Apa dia? Yang tadi boleh jahe. Kalau jahe lebih mudah didapat ya. Jahe campur cabai Jawa, jauh lebih bagus. Atau jahe dicampur lada, jauh lebih bagus. Itu langkahnya. Jadi bisa jadi bahwa asam urat dalam kondisi di bawah normal itu juga ada yang menimbulkan dampak, ada. Tapi itu sangat jarang ya, sangat jarang terjadi. Oke, baik Pak, terima kasih. Cukup sekian dulu. Ya. Ada lagi mungkin dari kawan-kawan sekalian yang mau ditanyakan seputar asam urat, silakan. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Silakan. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Kita lanjut ke materi berikut. Tentang diabetes. Ini materinya nampak ya di layar masing-masing ya. Nah, ya. Diabetes atau yang dikenal dengan kencing manis. Resepkan obat herbal untuk penyakit diabetes. Kita semua berpotensi mengalami diabetes, maka berhati-hatilah. Maka waspadalah. Diabetes ini penyakit yang luar biasa saat ini terjadi di semua lapisan masyarakat, di kota maupun di pedesaan, orang yang makannya berlebihan maupun tidak. Karena memang makanan-makanan kita makan itu makanan-makanan yang rata-rata kurang sehat ya, sudah kurang sehat, kita makanannya berlebihan juga,
Atau makanan-makanan yang kita makan itu sumbernya tidak halal, bisa jadi. Jadi kita beli di pasar secara benar, tapi uang yang kita dapat bisa jadi uang yang sumbernya subhat atau uang-uang yang tidak pada tempatnya atau uang dari riba misalnya. Nah, itu sebagai sumber penyakit itu jangan lupa bahwa sakit itu tidak selamanya bersumber dari makanan yang kita makan, tapi bisa jadi dari harta yang kita dapat. Tapi harta itu sesungguhnya tidak diberkahi oleh Allah, maka timbullah penyakit. Diabetes ini adalah penyakit yang bisa memberikan dampak negatif kepada penyakit-penyakit penyerta lainnya. Komplikasinya bisa berkomplikasi kepada penyakit jantung, bisa hipertensi, bisa stroke, bisa gagal ginjal, bisa pengerasan pembuluh darah, gangguan retina, buta, impotensi, susah punya keturunan, kalau luka lama sembuh, dan lain-lain. Ini bermula dari tingginya kadar gula di dalam darah. Oleh karenanya harus diantisipasi sejak dini. Yang sumbangsih tertinggi dari penyebab diabetes itu karena selain pola makan tinggi karbohidrat, tinggi gula, itu adalah karena stres. Kita masih bujangan, kisah stres, sudah menikah, stres, belum kerja, stres, sudah kerja, stres. Kita belum punya anak, stres, sudah ada anak, stres. Semuanya kondisi menyebabkan orang stres. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan seseorang sakit salah satunya. Oleh karenanya, tuntunannya dalam Islam itu, ya ketika kita menghadapi sebuah masalah, maka kembalikan pada Allah. Sesungguhnya masalah itu adalah bagian dari ujian, sehingga kita jangan stres karenanya. Nah, kita lihat, apa pengertian diabetes? Diabetes adalah penyakit yang ditandai dengan tingginya kadar gula di dalam darah. Timbul pertanyaan, kenapa dia tinggi? Sama-sama minum teh di waktu pagi 1 cangkir. Yang A, kadar gula darahnya normal, yang B, kadar gula darahnya tinggi. Timbul pertanyaan, kenapa bisa demikian? Gula yang dikonsumsi sama, jumlahnya sama, tidak ada yang lebih yang kurang, tapi satunya menimbulkan penyakit, satunya tidak. Pertanyaan ini sering terjadi dan jawabannya adalah karena memang Allah berkehendak atas itu. Bagaimana cara penjabarannya? Karena terjadinya kerusakan sel pada pankreas. Ini dia pankreas yang kuning. Penyebab diabetes adalah karena kerusakan sel-sel beta pankreas. Ini dia pankreasnya. Kenapa dia rusak? Timbul pertanyaannya. Pertama, bisa jadi karena mungkin ada tumor di situ. Ya. Bisa jadi karena kelelahan atau overload dalam mengeluarkan hormon insulin. Karena kita terlalu banyak mengkonsumsi gula. Nah, kondisi ini menyebabkan lama-kelamaan sel-sel beta pankreas itu mengalami kerusakan. Itu faktor kemungkinan ya penyebab diabetes. Nah, ketika diabetes itu mengalami gangguan, maka ketika pankreas itu mengalami gangguan, maka pankreas akan terhambat mengeluarkan hormon insulin. Ketika hormon insulin ini jumlahnya tidak mencukupi, maka ketika itu pula kadar gula akan meningkat. Itu salah satu asbabnya. Tapi tidak selalu demikian. Orang yang kondisi stres berat atau stres dengan kondisi tertentu, itu juga bisa mempengaruhi peningkatan kadar gula dengan cara ketika orang stres, hormon kortisolnya meningkat. Ketika hormon kortisolnya meningkat, dia akan mengkonversi protein menjadi gula. Walaupun dia diet, dia konsumsi obat, dia tidak konsumsi gula, tapi kadar gulanya meningkat karena kondisi stres. Oleh karenanya, orang-orang yang sudah memang diabetes tidak boleh stres, atau orang yang sudah sehat sekalipun juga tidak boleh stres, karena dengan stres kadar gula kita akan meningkat. Nah, tipe diabetes itu ada 2 ya. Tipe 1
yang dikenal dengan diabetes yang ketergantungan insulin. Jadi tubuh kekurangan insulin sehingga insulin harus disuplai dari luar dengan cara disuntik. Nah, masalahnya insulin-insulin ini ada halal, ada yang tidak halal. Yang paling banyak itu insulin dari babi. Nah, harus hati-hati keluarga kita yang menggunakan insulin yang dengan cara disuntik ya. Kalau dia muslim, maka ini sangat sangat mengganggu ya untuk ibadahnya. Apabila tubuh kita dimasukkan sesuatu yang haram, maka selama 40 hari doa kita itu tidak diijabah oleh Allah karena tubuh kita mengandung hal-hal yang diharamkan. Hal-hal haram ini bisa dari zat yang haram, sebagaimana contoh tadi insulin bersumber dari babi misalnya, atau kalaupun dia memang bersumber dari bukan babi, tapi uang yang didapat untuk membeli insulin tadi, uang yang berasal dari yang haram. Itu juga bisa menimbulkan efek penyakit nantinya. Jadi keharaman itu pertama dari zatnya yang harusnya halal tapi dia haram, bisa juga cara memperolehnya, itu juga bisa menimbulkan efek haram. Nah, kemudian tipe yang kedua tidak tergantung insulin, tapi dia menggunakan obat-obatan. Nah, obat-obatan yang dimaksud ini adalah obat-obatan yang bersumber dari tanaman obat yang nanti kita akan pelajari. Fungsinya kalau di kedokteran obat-obat herbal ini, obat-obat sintetik ini lebih pada menjaga kestabilan saja. Jadi tidak mengobati kerusakan sel pada pankreas secara langsung, tapi dia hanya menjaga kestabilan kadar gula. Jadi ada dua ya tipe diabetes. Tipe kalau di tradisional istilahnya tipe kering, tipe basah, ya silakan saja itu tradisional, pandangan tradisional. Tapi kalau pandangan konvensional, diabetes itu dibagi dua ya. Tipe 1, diabetes ketergantungan insulin, dia harus mensuplai insulin dalam tubuhnya dengan cara disuntik, biasanya lewat perut ya, pada area jaringan perut. Tapi harus diperhatikan bahwa insulin yang digunakan, pastikan bahwa insulin itu yang halal, jangan yang bersumber dari babi. Kemudian tipe yang kedua, tidak bergantung insulin, diabetes itu. Dia menggunakan obat-obatan. Obat-obatan ini ada yang dari obat sintetik, obat dokter, ada yang dari tanaman obat. Tanaman obat cukup banyak sebenarnya. Nah, gejala diabetes yang umum itu lemas ya. Jadi kalau kawan-kawan dihadapkan dengan kondisi sering capek, sering lemas, segera periksakan kadar gula. Bisa jadi kalau kadar gulanya tinggi, nah itu diabetes berarti. Kalau kadar gulanya rendah, maka hati-hati, bisa jadi itu hepatitis. Nah, jadi harus diperiksakan. Jadi cepat lelah atau lemas badannya. Kemudian banyak minum, dikit-dikit minum, haus, cepat haus. Ya. Kok bisa sih orang diabetes cepat haus? Ya karena tinggi gula di dalam darah itu, sifat gula itu hidroskopis, mengikat air. Sehingga orang dalam kondisi sering mengalami seperti kekurangan air, kering, jadi kering tenggorokan. Karena kadar gulanya tinggi, bersifat hidroskopis, mengikat air. Maka bawaannya pengen minum terus. Nah, harus hati-hati. Kemudian sering kencing. Kalau ada gejala sering kencing, itu harus waspada. Sering kencing ini bisa jadi karena asbab diabetes, kadar gula darah tinggi, bisa karena infeksi saluran kemih. Kalau infeksi saluran kemih, pipisnya nyeri, panas. Atau bisa jadi gangguan prostat. Kalau gangguan prostat diikuti gejala tersendat-sendat pada laki-laki dewasa. Sering kencing juga bisa karena faktor kelemahan sphincter yang terjadi pada orang tua. Jadi sering kencing tidak selalu diabetes, tapi harus dilihat apakah karena kelemahan sphincter pada orang tua, apakah karena ada infeksi saluran kemih, apakah ada gangguan prostat, apakah ada batu ginjal juga kadang-kadang mengalami sering kencing. Jadi harus diobservasi lebih jauh. Kalau sering kencing diikuti dengan lemas, diikuti dengan banyak minum, jangan-jangan diabetes. Maka segera diperiksa ke
laboratorium untuk mengecek kadar gulanya. Dari gemuk tiba-tiba kurus, nah itu juga merupakan satu gejala yang umum terjadi. Dari gemuk tiba-tiba kurus, nah, harus diwaspadai. Segera ke dokter, segera ke lab, cek kadar gula darah. Yang harus dilakukan untuk orang-orang diabetes, makan sayuran-sayuran yang membantu menurunkan kadar gula. Yang paling banyak digunakan itu pare ya. Pare ini sangat luar biasa dalam kaitan menurunkan kadar gula. Caranya bagaimana? Caranya dikukus, jangan direbus. Kalau direbus, zat khasiatnya terurai dalam air. Tapi dikukus kemudian dimakan. Pada laki-laki jangan terlalu sering makan pare, karena pare ini dapat mengurangi jumlah sperma yang cukup banyak. Sehingga kurang direkomendasikan pada keluarga yang merencanakan untuk adanya kehamilan. Ini nggak boleh. Jadi termasuk kontraindikasi untuk orang-orang yang fertilitas ya. Jadi konsumsi pare tapi konsumsilah yang sewajarnya. Kalau bagi wanita, sangat dianjurkan. Perbanyak olahraga, ya. Olahraga disesuaikan dengan usianya. Jadi boleh mengangkat beban, boleh lari, boleh jogging, bersepeda, berenang, dan lain-lain disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Istirahat yang cukup. Ya, orang-orang yang diabetes itu harus berupaya melakukan kondisi istirahat yang cukup, karena ketika istirahatnya tidak cukup akan memperberat kondisi orang-orang yang diabetes. Nah, yang harus dihindari stres ya. Stres yang berlebihan atau orang-orang dengan tekanan pekerjaan yang berlebihan akan mempengaruhi peningkatan kadar gula. Bagaimana bisa terjadi? Orang-orang yang stres itu kecenderungan hormon kortisolnya meningkat. Dengan hormon kortisol meningkat, maka dia akan mengkonversi protein menjadi gula, sehingga semakin lama semakin tinggi kadar gulanya. Kurangi makanan-makanan yang tinggi karbohidrat, kayak roti, kemudian nasi, mie, dan lain-lain. Dikurangi ya, bukan dilarang. Silakan makan, tapi jumlahnya dibatasi. Yang dilarang adalah makanan-makanan yang haram. Itu yang dilarang. Kalau makanan itu halal, silakan makan saja, tapi jumlahnya dibatasi. Di dalam Al-Quran juga sudah disebut, kulu wasrobu, makan dan minumlah. Tapi yang thayyib, yang halalan thayyiban, yang halal dan baik, dan jangan berlebih-lebihan. Itu tuntunannya. Kemudian kurangi asupan gula. Untuk pengganti gula pakai apa? Ya paling bagus pakai madu, itu yang paling utama. Nah, ini obat herbalnya. Yang paling utama untuk menurunkan kadar gula adalah sambiloto. Sambiloto ini selain menurunkan kadar gula, dia digunakan juga untuk menurunkan tensi. Maka pada saat memberikan sambiloto, dicek apakah pasien itu tensinya rendah atau tinggi. Kalau pasiennya tensinya rendah, ditambahkan jahe supaya tidak semakin rendah. Kalau semakin rendah, apa yang terjadi? Pasca minum sambiloto langsung pusing. Kemudian mimba atau azadirachta indica. Mimba itu obat herbal yang sangat kuat menurunkan kadar gula. Tapi mimba ini agak bertoksin. Toksin itu artinya racun. Kalau minum terlalu banyak, mual, bisa muntah. Terus bagaimana? Minumnya harus dalam keadaan kering, jangan basah. Kemudian karena dia bertoksin, toksin itu bisa mengganggu fungsi kerja hati. Nah, lindungi hati kita, livernya itu dilindungi. Dengan apa? Mengkonsumsi temulawak. Kok bisa? Temulawak itu dia mengandung kurkumin. Kurkumin itu bermanfaat untuk menjaga kerusakan sel pada liver, pada hati. Oleh karenanya, pada saat kita mengkonsumsi tanaman obat yang mengandung senyawa yang bertoksin, contohnya mimba, maka sertakan di dalamnya temulawak. Apa tujuan diberikan temulawak? Untuk melindungi liver dari kerusakan. Kerusakan dari apa? Dari toksin tadi, yang dari sumber obat herbal tadi. Kemudian
boleh ditambahkan brotowali yang tadi ya. Brotowali yang tadi kita sudah bahas di awal, brotowali itu bermanfaat untuk mengurangi nyeri pada persendian. Tapi pada waktu yang bersamaan, dia menurunkan kadar gula. Oleh karenanya, boleh dong diberikan, bagus untuk orang-orang yang memang gangguan sendi, sangat bagus. Sehingga diperhatikan kalau terjadi penurunan kadar gula, ya berarti bagus juga untuk orang-orang yang diabetes. Dan ciplukan atau yang dikenal dengan cecenet. Ciplukan yang digunakan seluruh bagian tanaman, buahnya tidak, daun, ranting, akar. Kalau brotowali yang digunakan batangnya saja. Kemudian ada lagi lidah buaya dan pare. Tadi sudah ya, pare. Lidah buaya ini bagus untuk menurunkan kadar gula dan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan pada sel-sel pankreas. Sehingga sangat dianjurkan. Atau menggunakan kayu manis, ya, pilihannya itu. Itu kira-kira kawan-kawan sekalian materi tentang diabetes. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan seputar diabetes atau asam urat yang materi awal tadi. Silakan. Kita masih ada 15 menit untuk diskusi. Ini kalau Indonesia Timur hampir setengah 11 nih. Silakan Bapak Ibu sekalian, kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Izin Bapak, dari admin di chat Ya. ada pertanyaan dari Ibu Suryanti, untuk pasien dengan diabetes mellitus tipe 2 aman tidak bila dibekam? Obat apa saja yang dapat dikonsumsi? Pasien diabetes sangat aman dibekam. Sebagaimana kalau kita ke dokter, kita ke rumah sakit, orang diabetes itu dilukai jarinya, diambil darahnya dari pembuluh darah vena bisa, atau pada ujung-ujung jarinya. Aman atau tidak? Aman, sama. Kenapa bisa aman? Kan dilukai itu. Ya karena pelukaannya, pelukaan steril, pelukaan yang terukur, dan pelukaannya tidak dalam. Nah, bekam untuk pasien diabetes pun sama. Membekam pasien diabetes dengan kadar gula 300-400 aman. Kita di klinik banyak melakukan itu. Dan penurunan kadar gulanya sangat signifikan. Yang coba menjadi catatan, pembekaman pada pasien diabetes itu ada 3 hal yang tidak boleh. Yang pertama, tidak boleh membekam pasien diabetes pada area yang bengkak atau yang udem. Nah, pertama. Yang kedua, tidak boleh membekam pasien diabetes pada area yang baal atau yang mati rasa, atau yang kebas, itu tidak boleh. Kemudian jangan membekam pasien diabetes pada area bawah itu dari pinggang ke bawah. Nah, dikhawatirkan area bawah itu area yang mudah terkontaminasi dengan misalnya kalau ada luka kena misalnya kotoran atau lain-lainnya sehingga menyebabkan lukanya lama sembuh ya. Atau area bawah itu memang kadar gula itu kan berat jenisnya lebih berat sehingga dia banyak menumpuk pada area bawah. Kalau kena luka nanti lama kering jadinya. Oleh karenanya membekam pasien diabetes itu dilakukan pada area pinggang ke atas. Jadi pinggang ke bawah jangan. Gitu. Boleh dan sangat dianjurkan. Apa obat herbalnya? Obat herbalnya yang tadi. Minumkan saja pilihan ya, 2 jenis saja. Boleh brotowali dan ciplukan, brotowali dan sambiloto, atau sambiloto dan mimba. Atau misalnya kalau susah didapat, makan pare saja, boleh makan pare. Atau sayuran yang dapat menurunkan kadar gula, buncis misalnya, kacang panjang, boleh. Atau merebus daun salam dengan daun Afrika misalnya, boleh. Ada daun insulin juga, boleh juga. Diabetes itu banyak sekali tanaman-tanaman yang digunakan untuk menurunkan kadar gula, cukup banyak. Yang penting jangan stres saja. Kalau kita stres, berapapun obat herbal yang kita konsumsi, itu efeknya sangat kecil. Tidak begitu kelihatan karena peningkatan kadar gula itu cukup luar biasa pada orang-orang yang stres. Sehingga disarankan jangan stres untuk orang pasien yang diabetes. Ya.
Ada lagi yang lain? Ya, ada Pak dari admin nih Pak. Ada pertanyaan dari Ibu Maharani. Pada saat usia 50 tahun ke atas, pengentalan darah mudah mengental. Pipis-pipis terus pada saat mau sholat. Apakah harus konsumsi jahe terus-menerus? Padahal lambungnya mah, GERD. Jadi harus konsumsi herbal apa yang harus diminum oleh ibu tersebut? Ya. Kalau ada mah atau GERD ya, sarannya jangan jahe untuk melancarkan sirkulasi darah. Kurang disarankan. Apa yang dilakukan? Kalau pengentalan darah, obat herbal yang sangat kuat, yang sangat spesifik untuk mengatasi pengentalan darah itu daun dewa atau yang dikenal dengan Ginura segitum. Tanaman ini sangat spesifik untuk mencairkan bekuan-bekuan darah dan untuk mengatasi pengentalan darah. Kalau daun dewa susah didapat, bisa pakai daun miana. Dengan cara direbus, diminum. Daun dewa direbus diminum atau dilalap langsung juga bisa. Jadi ini lebih utama dari jahe, dari lada, dari cabai Jawa tadi. Itu yang disarankan. Ya. Ada lagi Pak pertanyaan dari Bu Yusnimar. Bagaimana penggunaan habatus sauda untuk pasien diabetes? Habatus sauda bisa menurunkan kadar gula. Tapi untuk kasus-kasus tertentu, dia tidak begitu kuat kalau menggunakan tunggal habatus sauda. Saya sarankan untuk pasien diabetes dengan kadar di atas 250 sampai 300 ke atas, jangan menggunakan habatus sauda tunggal, tapi dikombin dengan sambiloto atau dikombin dengan brotowali atau dikombin dengan mimba atau dikombin dengan ciplukan. Jangan murni habatus sauda karena kekuatannya tidak begitu kuat untuk kasus-kasus yang kadar gula tinggi. Harus combine. Ya. Ada lagi Pak, Ustadz, bagaimana dengan pasien diabetes yang mempunyai asam urat dan kolesterol juga? Pertanyaan dari Pak Suhendra. Pengobatannya combine jadinya. Ada asam urat, ada kolesterol, ada diabetes. Obati dulu yang paling dominan yang dirasa dia apa. Kalau nyerinya hebat, sehingga dengan nyeri itu dia tidak bisa beraktivitas sama sekali, maka nyerinya yang diatasi duluan dengan dosis tinggi. Menggunakan apa? Menggunakan brotowali. Brotowali berarti dosisnya dinaikkan 2 kali lipat. Dengan mengkonsumsi brotowali, nyerinya teratasi, kadar gulanya juga teratasi. Karena brotowali juga menurunkan kadar gula. Nah, bagaimana kalau dia kolesterol? Nah, ditambahkan untuk menurunkan kolesterol bisa pilihannya bawang putih, bisa pilihannya pakai jati Belanda. Jadi brotowali dan bawang putih boleh, atau brotowali dan jati Belanda. Brotowali dosisnya 2 kali lipat. Gitu caranya. Sudah, ada lagi mungkin dari yang lain? Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Masih ada 10 menit. Ini Pak, dari admin lagi ada yang nanya dari Ade. Bagaimana cara pengolahan lidah buaya untuk diabetes? Saya kebetulan menanam, lalu daun bidara konon juga banyak manfaat. Bagaimana caranya? Kalau lidah buaya, pastikan lidah buayanya yang ukuran besar yang tidak ada bintik-bintiknya. Kalau ada bintik-bintiknya dikonsumsi biasanya menimbulkan efek diare, melancarkan BAB kan dia fungsinya. Nah, tapi bermanfaat juga untuk orang-orang yang gemuk karena dengan BAB-nya rutin maka berat badannya jadi turun. Sisi positifnya ada. Cara penggunaannya, daun lidah buaya itu dikupas, kemudian dicuci, lendirnya dibuang, langsung dimakan mentah, langsung dimakan. Tapi pastikan daun yang besar, yang warna hijau polos. Dengan mengkonsumsi lidah buaya ini, dia membantu menurunkan kadar gula dan dia memperbaiki kerusakan pada sel-sel beta pankreas. Kemudian apa tadi tuh? Bidara ya, daun bidara. Daun bidara itu manfaatnya dia menghambat bakteri dan virus sehingga
sangat bagus. Makanya kenapa digunakan untuk memandikan mayat? Karena mayat yang dimandikan dengan daun bidara itu dia tidak akan cepat mengalami kerusakan selnya. Tidak mudah bakteri dan virus tumbuh di sana. Sehingga kulit mayat itu tidak bau ya. Kemudian tidak berlendir, maka disarankan untuk dimandikan dengan daun bidara ini. Nah, bagaimana kalau kita konsumsi? Ya, kalau kita konsumsi bagus untuk antioksidan, menghambat bakteri dan virus. Kemudian digunakan lebih utama untuk ruqyah ya, karena memang ada contohnya dilakukan oleh baginda Rasulullah untuk pengobatan. Terutama lebih untuk memperbaiki orang-orang yang mengalami gangguan psikis. Tuh, daun bidara. Bagaimana cara penggunaannya? Boleh dikeringkan, direbus minum, atau dalam kondisi basah juga bisa direbus dan diminum. Atau direbus, dibuat mandi, itu juga bisa. Ditumbuk, kemudian dicampurkan air, kemudian disaring, airnya dicampur dengan air yang lebih banyak, dibak, begitu, kemudian untuk mandi. Bisa. Oke, baik, Ya. terima kasih Pak. Ada lagi Pak dari Ibu Syarifah. Assalamualaikum, Afwan. Ada pasien diabetes yang kondisinya sudah luka di beberapa bagian tubuh dan divonis harus dilakukan amputasi. Dalam kondisi seperti ini, apa yang harus kita lakukan jika pasiennya hanya mau dilakukan pengobatan herbal? Mohon solusinya, jazakallah wassalam. Ya. Amputasi dilakukan dengan kondisi darurat yang membahayakan buat pasien. Kalau tidak membahayakan, saya kira amputasi itu menjadi pilihan kedua. Apa yang harus dilakukan terhadap pasien kita yang luka pada area tubuh tertentu, kemudian tidak kunjung sembuh sampai kelihatan tulang dan lain-lain. Dokter bilang dipotong, jangan dulu lah. Apa yang harus dilakukan? Pertama, area yang luka itu dicuci bersih menggunakan air rebusan sambiloto dan mimba. Nah, bagusnya memang begitu. Cari sambiloto, cari mimba, direbus, kemudian airnya untuk mencuci luka diabetes itu. Dengan cara bagaimana? Disemprot. Karena kadang diabetes itu sampai ada ulatnya juga di pinggir-pinggirnya itu. Disemprot sebersih-bersihnya. Nggak akan sakit. Luka diabetes itu biasanya nggak nyeri dia kalau dibersihkan seperti itu. Sampai dikeluarkan ulat-ulatnya kalau misalnya ada. Area pinggir-pinggirnya dipotong, digunting. Kulit-kulit matinya. Setelah dicuci bersih, kemudian dibalur dengan dibalur dengan madu murni. Upayakan beli madu Yaman aja sekalian. Madu Yaman atau madu sider ya, dari bidara itu. Kalau tidak ada madu hutan tropis tidak apa-apa, madu Indonesia sepanjang dia murni dengan kadar air di bawah 7%, 17%. Ciri-cirinya madunya kental. Kadar air di bawah 17%. Dengan kadar air rendah berarti mikroba, bakteri lain-lain dia nggak akan hidup di sana. Dioleskan secara penuh pada area yang luka, kemudian cari gamat, tripang. Beli saja di toko-toko herbal itu kapsul tripang. Kemudian kapsulnya dibuka, ditabur pada area yang luka. Setelah ditabur, diperban. Itu setiap hari ganti. Nanti lihat perubahannya pada 7-10 hari ke depan. Biasanya akan terjadi pertumbuhan sel-sel baru pada otot dan dagingnya. Nanti lama-lama dia nutup, kemudian dia mengecil dan sembuh, insya Allah. Begitu cara pengobatan pasien yang luka diabetes. Oke, terima kasih Pak. Ini mungkin pertanyaan terakhir karena waktu dari Andi Wahyuni. Untuk pasien kadar gula dan kolesterol, konsumsi obat ciplukan dan bawang putih apakah minumnya bersamaan atau dibatas 2 jam? Bersamaan. Yang dibedakan 2 jam itu adalah obat herbal dengan obat sintetik. Obat kimia. Kalau obat herbal itu dikonsumsi bersamaan. Sebelum makan, kalau pasiennya tidak ada gangguan lambung, maka dikonsumsi sebelum makan.
Tapi kalau pasien ada gangguan lambung, maka dikonsumsi sesudah makan. Ya. Masih ada lagi? Sedikit lagi. Masih ada 3 lagi menit. Pak ya. Oke, ini ada lagi Pak dari Minum dulu. Iya, silakan Pak. Oke, dari Ibu Sari Mulyani, Ustadz, apakah vertigo disebabkan oleh hipoglutemik? Saya terkena vertigo setiap bangun tidur saja. Apakah penyebabnya ya? Dan herbal apa yang dianjurkan untuk diminum? Dari siapa? Tapi Ibu kalau siapa? itu cukup, kalau sana 2x2, Dari Ibu Sari. Ibu Sari hadir ya sekarang ya. Mau tanya dulu, Ibu Sari, Ibu bisa tidur jam berapa? Biasanya jam 10. Jam 9 Jam sampai jam 10. 10. Bangunnya? Bangunnya jam 4 atau setengah 4. Rata-rata jam 4, setengah 4. Harusnya cukup ya. Jam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekitar 6 jam. Ya, harusnya cukup. Rata-rata vertigo itu terjadi karena pasien mengalami kekurangan tidur, kurang istirahat. Istirahatnya kurang. Makanya bangunnya biasanya langsung pusing, liang, vertigo. Apa yang harus dilakukan kondisi kayak gini? Berarti tidurnya dimajukan. Ibu coba tidur lebih di awal waktu, 8:30 udah tidur. Kemudian bangunnya jam 4 ya, bangun subuh, menjelang subuh. Gitu. Sholat tahajud kalau misalnya terbiasa itu alhamdulillah. Nah, kemudian coba rutinkan konsumsi pegagan. Pegagan itu atau antanan. Kalau orang Indonesia Timur namanya daun kaki kuda. Nah, ini memperbaiki gangguan pada sel saraf. Orang-orang yang mengalami gangguan pada sel saraf, maka diutamakan dianjurkan konsumsi pegagan secara rutin, baik dalam bentuk rebusan diminum, boleh dalam bentuk kapsul, atau kalau ada yang segar boleh dimakan langsung. Nah, nanti perhatikan perubahannya di 10-20 hari ke depan. Kalau misalnya sempat untuk bekam, boleh bekam pada puncak kepala atau bekam pada area leher, area akhdain ya, urat leher belakang, jangan depan, belakang. Kemudian bahu dan kahil. Rutinkan saja. Itu insya Allah bisa. Itu saya kira. Baik. Ada lagi Pak, boleh satu terakhir nih Pak. Ya, boleh. Dari Wahidah Bungas, untuk mengelola stres sebaiknya apa Ustadz yang bisa kita sarankan ke pasien selain minum obat herbal tadi? Untuk mengelola stres ya. Stres itu terjadi karena satu bentuk tidak syukur. Jadi banyak kita bersyukur, sedikit juga bersyukur. Ada kita bersabar, tidak ada kita bersabar dan bersyukur. Jadi kembali kepada tuntunan saja. Stres itu terjadi karena keinginan yang berlebihan atas apa yang kita inginkan tapi tidak tercapai. Kita pengen beli roti, tidak ada roti, kita stres. Kita pengen beli handphone, tidak ada uang, stres atau dan lain-lain lah. Jadi apa yang harus dilakukan? Pertama bersabar. Wasta'inu bisobri wassalah. Jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Kemudian merasa cukup dengan apa yang ada dalam genggaman. Jangan mengharap-harap sesuatu yang sulit untuk kita dapatkan. Kemudian harus senantiasa berazam bahwa apa yang diberikan Allah itulah yang terbaik. Sehingga dengan kita bisa memposisikan diri seperti itu, maka tekanan ya, stres itu akan menjadi lebih berkurang. Atau kalau misalnya tidak bisa dikendalikan sama sekali, dianjurkan berwudu, kemudian sholat 2 rakaat. Atau mengkonsumsi rebusan buah pala dan daun putri malu ya. Atau mengkonsumsi kapsul mengkudu ya. Dengan mengkonsumsi kapsul mengkudu ini, seseorang akan mengalami peningkatan senyawa serotonin dalam tubuhnya sehingga menjadi lebih rileks, kemudian lebih
apa ya, moodnya lebih bagus gitu. Bekam sebulan sekali sarannya supaya lebih maksimal hasilnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya kira kawan-kawan sekalian, jazakallah materi upgrading kita malam ini tentang asam urat dan diabetes. Saya kira mungkin kita cukupkan ya. Sudah 9:30. Masih lanjutkah? Cukup ya. Semoga apa yang disampaikan malam ini dapat dipahami, Allah pahamkan, dan Allah memberikan kemanfaatan atas taklim kita malam ini. Mohon maaf atas kekurangannya dan semoga ada kebaikan di dalamnya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ustaz. Ya, sama-sama. Barakallah. Ustaz. Sama-sama. Semoga sehat selalu semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pamit live ya. Ya. Ada. Barakallah buat semuanya.